Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simpulau. Bagaimana zikir bisa menuntut seseorang ke jalan yang benar? Bagaimana ruh melalui perjalanan batin bertemu dengan Tuhannya? Dan manusia tak harus mati untuk bertemu dengan Allah. Tetapi matikanlah dirimu sebelum dirimu benar-benar mati. Hati menjadi tenang ketika kita mengingat kalimat Allah. Dengan zikir, maka Allah berjanji bahwa setiap insan yang mengingatnya akan selalu diberi kemudahan dalam segala hal. Berzikir, maka hatimu akan menjadi tenang. Berzikir, maka kamu akan menemukan Tuhan penciptamu. Zikir, bertemu pada Allah, tidaklah semudah yang difikirkan. Banyak orang-orang yang zikir justru tersesat ke dalam lembah hitam, di mana mereka mengira bahwa jalan itu adalah yang paling benar. Ada dua hal di mana manusia dalam keadaan berzikir, mereka diperlihatkan melalui pikiran-pikiran yang mustahil, sesuatu yang disebut hak dan batil. Petunjuk dalam zikir. Insan yang dihadapkan pada petunjuk, penglihatan, kebanyakan mereka terlena dalam percakapan antara ruh dan objek yang dilihatnya. Mereka menganggap ini sudah cukup. Lalu di mana hakikat insan yang ingin bertemu Tuhannya, jika dalam perjalanan batin pun masih diperdaya tipu muslihat jin dan syaitan? Ingatlah pada janji iblis, dan ketika kita semakin jauh mendalami hakikat, maka Allah semakin mengujimu. Ruh bertemu Allah. Apa yang dimaksud petunjuk, penglihatan, ataupun gambaran dalam perjalanan batin ketika zikir? Sebuah objek tidak akan pernah tampak jika tidak diperlihatkan. Begitulah kebesaran Allah yang memberi gambaran atau petunjuk melalui hati seseorang. Gambaran ini seperti hayalan atau pikiran yang tanpa disadari datang begitu saja ketika seseorang melaksanakan zikir. Mereka yang awam justru menganggap hal ini mengganggu konsentrasi khusyuk, sehingga tak lagi mengingat jumlah zikir yang diucapkan. Pada hakikatnya, tubuh dan hati yang mengucap asma Allah senantiasa diberi petunjuk, dan jika seseorang itu sadar akan petunjuknya, maka akan semakin cepat bertemu Allah. Dan banyak orang tidak meyakini bahwa fenomena ini sebagai jalan berkomunikasi dengan Tuhannya, sesuatu yang sulit diterima akal pikiran. Maka bicaralah pada hati nurani yang tidak pernah berdusta, tidak seperti akal pikiran yang sering memberikan lebih dari satu jawaban, karena pikiran adalah wadah nafsu, kursi iblis dan jin. Ketika seseorang mendirikan sholat, dia hanya menjalankan kewajiban di mana syariat menjadi tiang utamanya. Pada dasarnya, sholat adalah jalan untuk bertemu dengan Allah. Apakah kalian sudah bertemu dengan Allah ketika mendirikan sholat? Atau hanya secara khusyuk membaca ayat-ayat dalam sholat, kalimat demi kalimat, dan menganggap ibadah itu sempurna? Dan banyak orang berpikir untuk bertemu dengan Allah haruslah mati terlebih dahulu. Tapi tidaklah demikian, karena Rasulullah pun Isra Mi'raj dan bertemu dengan Allah. Begitu juga umatnya bisa berkomunikasi dengan Allah melalui jalan tarikat. Dan matikanlah dirimu ketika menghadapku sebelum kau benar-benar mati. Tak ada jalan singkat berkomunikasi dengan Allah. Memahami kebesarannya melalui 20 sifat yang demikiannya tak lain dengan jalan zikrullah. La ilaha illallah. Dimana jika kalimat ini ditimbang jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Pada dasarnya, ilmu Islam terbagi ke dalam 4 bagian, di mana menguasai keseluruhannya merupakan kesempurnaan ajaran Islam.
Mereka yang menjalani ini termasuk kaum sufi, dan 4 bagian yang bisa diketahui itu adalah ilmu fikih yang mengatur segala syariat yang bersifat lahiriah, ilmu tasawuf yang mengatur tarikat bersifat pembersih hati manusia, ilmu kalam, usuluddin, tauhid, akidah yang mengatur hakikat yang melepaskan umat dari syirik, ilmu hikmah, rahasia-rahasia Allah yang ditujuki Allah kepada orang-orang yang dikehendaki sebagai ilmu makrifat. Maka Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Apa yang dimaksud ilmu hikmah? Merupakan rahasia-rahasia Allah yang ditujuki kepada para nabi yang disebut mukjizat, kepada para wali disebut karomah, kepada raja-raja adil disebut daulat, kepada umat yang dikasihi dan jujur disebut maunah, dan kepada orang-orang kafir pun diberikan Allah yang disebut sihir. Bermula tarikat ini atas bilangan huruf nun, qaf, jim, mim. Maka barang siapa tiada mendatangi akan kami dan mengambilnya pada masa kami tiada dapat tidak daripada menyesal. Dan qaf itu adalah tarikat Qadariyah, dan to itu adalah tarikatul al-anfas, dan jim itu adalah tarikatul al-jamil, dan mim itu adalah tarikat al-muwafiqah, tanda datangnya kiamat. Jika Anda mengerti tentang tasawuf yang dianut kalangan Sunni, mereka yang menjalani ajaran ortodoks sejak zaman sahabat Nabi, dan kini pengikut mereka semakin sedikit karena perselisihan di tanah Arab. Dan jika Anda tahu tentang tarikat tasawuf yang berkembang di Indonesia sejak zaman kolonial hingga pemerintahan Soekarno, jumlahnya semakin sedikit sejak era Soeharto, yang kemudian mengucilkan, menganggap ajaran tarikat tasawuf sesat, hingga sekarang jumlahnya tak lebih dari 4% di Indonesia. Begitu pula yang sedang terjadi di seluruh dunia. Umat Islam hanya diajarkan ilmu syariat yang hanya mengenal halal, haram, pahala, dosa, surga, neraka, dan itu disebarkan melalui dunia pendidikan modern. Sementara 3 ilmu lainnya tidak diajarkan. Dari sinilah mengapa umat Islam, para pendakwah yang menjual ayat Allah sering beradu pendapat, karena mereka tidak mengetahui hikmah sebenarnya. Saudaraku, sekianlah. Semoga bermanfaat.